Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa rafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anak sekalian kelas 11 MA Salafiyah yang berbahagia, dan semoga kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah pernikahan dalam Islam pada pertemuan yang kedua. Yang pertama adalah kafa'ah. Kafa'ah itu apa? Kafa'ah berarti adalah kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan dalam konteks pernikahan. Dan kesamaan ini bisa dilihat dari antara suami istri, keturunan, status sosial, jabatan, pangkat, agama atau akhlak, dan juga kekayaan. Hukum kafa'ah, hak perempuan dan wali, maksudnya perempuan calon istri, maksudnya walinya perempuan. Seandainya perempuan calon istri menikah dengan laki-laki tidak sekufu, maka walinya boleh menggugat supaya difasah, dibatalkan pernikahannya. Demikian juga seandainya wali mujbir, bapak atau kakek, menikahkan anaknya, anak perempuannya, tapi tidak kufu, tidak seimbang agama, kesetaraan, maka si calon anaknya, calon istri tadi, anaknya wali, boleh memfasah atau membatalkan pernikahannya tersebut. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafa'ah, keseimbangan itu ada dilihat dari keturunan, merdeka, ketaatan, merdeka sama merdeka, taat sama taat, agama, pangkat, pekerjaan, kemudian profesi dan kekayaan. Pendapat lain, kafa'ah diukur dari segi keagamaan. Berarti kalau dia sama-sama Islam berarti harus laki-lakinya patuh, perempuannya patuh. Sedangkan kufu, keseimbangan itu ada dua. Dilihat dari segi keagamaan, berarti kufu itu seiman, berarti Islam dengan Islam. Jadi kalau kafir dengan Islam berarti tidak kufu. Bagaimana bahasa surat Al-Quran yang disebutkan kemarin itu, wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian laki-laki menikah dengan wanita yang kafir sehingga dia beriman. Demikian juga ayat selanjutnya, laki-laki yang kafir tidak boleh menikah dengan wanita yang beriman walau menggiurkan yang laki-lakinya. Kufu dilihat dari ifah, terpelihara dari segi akhlak sunnahnya. Jadi seandainya sama-sama Islam, laki-lakinya baik, perempuannya tidak baik, berarti tidak kufu. Perempuannya solihah, laki-lakinya tidak solihah, tolihah, berarti tidak sekufu. Lanjut, kemudian syarat dan rukun nikah. Syarat rukun nikah ini adalah, kalau syarat itu, rukun dan syarat itu sudah sangat menentukan sekali. Kalau syarat dan rukun tidak dikerjakan maka nikahnya tidak sah. Yang pertama adalah calon suami, syarat yang pertama itu calon suami. Yang kedua calon istri. Calon suami istri satu sama-sama beragama Islam. Kalau laki-laki benar laki-lakinya, kalau perempuan betul-betul perempuan, tidak perempuan jadi-jadian. Kemudian menikah tidak dipaksa, laki juga perempuan kemauannya sendiri. Laki-laki tidak beristimrat, kalau beristimrat berarti tidak boleh. Laki-laki mengetahui calon istrinya mahram atau tidak, kalau mahram berarti tidak boleh. Calon istri bukan wanita yang tidak boleh dimadu, berarti kalau menikahi istri dengan saudara kandungnya tidak boleh, menikah istri dengan buliknya istri tersebut juga tidak boleh, atau keponakannya. Tidak masa ihram atau masa ihram haji ataupun umroh, istri juga sama, tidak masa ihram haji dan masa umroh. Kemudian istri bukan wanita dalam keadaan iddah atau istri orang lain, dan istri bukan wanita yang dili'an atau yang dilaknat oleh
suaminya terdahulu. Kemudian lanjutnya wali. Wali syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, balik, dewasa, berakal, merdeka, bukan hamba saya, adil, tidak fasik, tidak sedang ihram haji. Kemudian yang saksi, itu syaratnya. Kemudian saksi, 2 orang saksi, harus Islam, balik, berakal, melihat dan mendengar, bisa memahami bahasanya. Antara keduanya tidak ihram dan haji, hadir dalam ijab qabul. Ini maksudnya. Kemudian ijab qabul syaratnya apa? Yaitu menggunakan lafaz nikah, angkah tuka, kamu saya nikahkan, sewastuka, kamu saya kawinkan atau saya nikahkan. Itu. Ijab dari perkataan suami, dari perkataan wali, kamu saya nikahkan kepada kamu saya nikahkan dengan mahar sekian. Kemudian qabul dari pihak calon suami, saya terima nikahnya, qabil tu nikah. Jadi ijab itu adalah kata penyerahan, qabul berarti kata penerimaan. Lanjutannya syaratnya ijab adalah qabul, situ ada pengantin laki-laki dan wali dari perempuan. Antara ijab qabul harus bersambung, tidak boleh ada perkataan yang menyelingi atau menghalang-halangi. Ijab qabul harus dalam satu tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Kalau dibatasi waktu namanya mu'aqad atau kawin mut'ah, tidak boleh. Wali dan saksi. Dan wali adalah menentukan dalam pernikahan, karena dia adalah yang menyerahkan, kata-kata penyerahan. Kemudian kedudukan wali. Wali berarti la nikaha illa biwaliyin mursyidin, atau yaitu tidak sah menikah kecuali dengan wali yang sudah dewasa, sing pinter. Makanya dalam hadis lain, la tuzawijul mar'atu al-mar'ata, tidak boleh wanita menikahkan wanita lain. Ibu menikahkan anaknya tidak boleh. Wala tuzawijul mar'atu nafsaha, wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Pengertian wali tadi dan syaratannya. Jadi syaratannya wali ketika berakal, balik, dan Islam, syaratnya wali tadi. Macam-macam wali, dan macam-macam wali itu ada 3. 1 wali mujbir, wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah anak perempuannya walaupun tanpa izin anaknya tadi, tapi ada syaratnya. Kemudian wali hakim, wali itu ada sekitar 11 tingkatannya tadi itu. Ayah, kalau ayah nggak ada, kakek dari saudara dari bapaknya bapak, saudara, kemudian saudara laki-laki kandung, tunggal kandung atau bapak. Kemudian selanjutnya anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau sebapak. Paman dari bapak sekandung atau dari sebapak. Ponaan sekandung atau ponaan sebapak. Kemudian dari 10 tadi kalau tidak ada, itu berlanjut yang kedua, wali hakim. Berarti wali hakim itu terakhir. Jadi kalau semuanya tidak ada, berubah pada wali hakim. Kemudian yang kedua adalah wali adol. Yang ketiga wali adol. Itu wali adol adalah wali yang menolak untuk menikahkan anaknya. Berarti wali yang menolak untuk menikahkan anaknya sampai 3 kali tidak mau, karena mungkin alasan-alasan karena tidak kecocokan walaupun sudah kufu. Di situ maka pindah kepada wali yang 10 tadi. Setelah 10 tidak ada, baru menginjak namanya wali hakim istilahnya. Jadi ada wali ada beberapa macam. Tadi ada wali wali mujbir adalah menikahkan dengan tanpa meminta izin anak yang dinikahkan. Dan wali mujbir ini adalah 2, bapak dan kakek ketika bapak sudah tidak ada. Itu memenuhi syarat-syarat. Dan wali mujbir boleh menikahkan anak tanpa izin dengan syarat tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut yang dinikahkan. 2, harus kufu antara laki-laki dengan perempuan, calon suami dan istri.
calon suami tidak mampu harus mampu bayar mas kawin. Tidak, calon suami tidak boleh cacat seperti buta dan lain sebagainya. Itu tadi. Dan kedudukan saksi, saksi ini sangat menentukan sama dengan wali tadi. Jadi saksi itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan fitnah antara atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Kalau sudah disaksikan, nanti masyarakat kan akan tahu. Itu kalau dia sudah menikah. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri, ketika disaksikan maka suami istri kan hati-hati kalau sudah disaksikan orang lain, tidak akan sembrono di sini. Jumlah dan syarat saksi. Jumlah dan syarat saksi ini ada kalau secara umum. Nanti menurut mazhab Hanafi ini saksi boleh satu laki-laki dua perempuan. Tapi mazhab selain Hanafi termasuk Syafi'i, berarti saksi harus laki-laki. Nah, dua. Tetapi kalau saksi syarat saksi dalam pernikahan itu satu laki-laki beragama Islam, dua, tiga balik mendengar dan memahami perkataan yang diucapkan wali sama calon suami, bisa bicara, bisa melihat dan berakal, kemudian adil, tidak fasik, tidak melakukan dosa besar. Atau seandainya sudah melakukan dosa besar sudah bertobat, berarti boleh. Wah nikah ila biwaliyin wa syahidai adilin, tidak boleh menikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Itu maksudnya. Ya. Kemudian apa tadi syarat ijab kabul sudah jelaskan tadi. Jadi orangnya berakal sudah tamyiz, walaupun belum balik, ijab kabul diucapkan dalam satu majelis. Syaratnya ijab kabul, syaratnya pengantin laki-laki, dan syaratnya apa tadi wali. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang berakal mendengar dan memahami apa yang diucapkan. Lafaz ijab kabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwid seperti tadi, tidak dibatasi dengan waktu. Dan sebutkan tadi kalau dibatasi dengan waktu namanya bukan apa nikah yang sesuai dengan syariat, tapi itu namanya apa namanya itu nikah mut'ah atau nikah kontrak, dan di situ tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ya, sampai di sini kurang lebih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.